Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsuni SPDI. Saya mengajar di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Program studi Guru Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Jakarta dengan nomor peserta 777 546 005 2061. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Cibodas. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Rio. Oh, Rio. Kenapa Rio? Tahu. Ada kabar? Tidak. Siapa yang dekat dengan rumah Rio? Ya Bul, kenapa Bul? Oh, Rio sakit. Kita doakan ya. Mudah-mudahan Rio cepat sembuh. Amin ya robbal Alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin. Teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhimna rusda. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu, berikanlah kami pengertian, dan berikanlah kami petunjuk. Amin. Terima kasih Ketua kelas. Kemudian sebelum kita belajar, sebelum kita ke materi, kita menyanyikan lagu dulu, lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu. Oke. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semangat lagi. Biar pembelajaran kita hari ini lebih baik. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita
ke materi baru, sebelum kita membahas ke materi yang baru, Pak Guru mau bertanya, minggu kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia. Materi apa yang kemarin kita bahas? Informasi dan ide pokok dalam Siapa yang bisa ngacung? Oh iya, Irwansa. informasi dan ide pokok dalam teks informatif. Iya, informasi dan ide pokok dalam teks informatif. Oke. Sekarang siapa yang tahu apa itu ide pokok? Perli, silakan. Gagasan. Ada lagi? Apa? Iya, gagasan. Oke ya. Berarti kalian sudah bisa membaca kemarin, ya, sudah bisa mempelajarinya, sudah bisa menyimaknya. Hari ini kita akan belajar tentang materi informasi dalam teks wawancara. Sebelum kita ke materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Apa itu? Oke, ini dia. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memperagakan teks wawancara. Tuh. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan informasi dalam teks wawancara. Ya. Wawancara itu banyak. Ada yang dilaksanakan 2 orang atau lebih, ya. Silakan nanti perhatikan. Kemudian, apa itu pengertian informasi? Ya. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi secara elektronik. Selanjutnya, manfaat informasi. Apa itu manfaat informasi? 1. Menambah pengetahuan. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian penggunaan informasi. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan. Yang keempat, mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan. Memberi standar, aturan, ukuran, dan keputusan untuk menentukan pencapaian sasaran serta tujuan. Itu manfaat informasi. Kemudian, apa sih ciri-ciri informasi? Ciri-ciri informasi yang pertama, akurat. Informasi itu harus akurat, harus jelas. Kemudian harus relevansi. Yang ketiga, harus ketepatan waktu. Dan yang keempat, harus kelengkapan. Harus ada kelengkapannya. Itu ciri-ciri informasi. Selanjutnya, apa sih pengertian wawancara? Lihat ke depan. Wawancara atau interview merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi, pengertian wawancara itu ataupun yang dikatakan dengan interview merupakan percakapan bercakap-cakap antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.
Itu pengertian wawancara. Selanjutnya, ini adalah ciri-ciri wawancara. Apa saja itu? Wawancara ciri-cirinya adanya sesi tanya jawab antara narasumber dengan pihak yang melakukan wawancara. Tujuannya apa? Untuk menggali informasi tentang sebuah fenomena ataupun kejadian. Paham? Ciri-ciri wawancara. Adanya sesi tanya jawab. Tadi apa? Ada 2 orang ataupun lebih. Oke. Sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian. Kalian tahu tidak sejarah tentang emansipasi wanita, sejarah pahlawan wanita? Tahu apa tidak? Tidak tahu? Oh iya. Yaitu emansipasi wanita, penggagah wanita pertama kali. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Belum tahu? Oke. Sekarang silakan simak biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Silakan menyimak. Setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Apakah teman-teman tahu siapa Kartini? Beliau adalah seorang pahlawan nasional perempuan yang bernama lengkap Raden Ajeng Kartini. Ibu Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ini dia fakta-fakta seru Ibu Kartini. 1. Memperjuangkan hak perempuan. Ibu Kartini menjadi pahlawan nasional karena memperjuangkan hak-hak perempuan. Dulu hanya laki-laki yang boleh belajar di sekolah, sedangkan perempuan yang boleh bersekolah hanya keturunan bangsawan. Karena itulah Ibu Kartini berjuang agar perempuan-perempuan Indonesia punya hak yang sama, terutama dalam belajar. 2. Menulis surat ke pemerintah Hindia Belanda. Pada usia 20 tahun, Ibu Kartini berani menulis surat kepada pemerintah Hindia Belanda. Surat pertama berisi pengajuan beasiswa untuk bisa bersekolah di Belanda. Ibu Kartini juga mengajukan surat agar mendapatkan beasiswa bersekolah di Batavia. Surat itu disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi karena Ibu Kartini sudah menikah, beasiswa itu akhirnya diberikan kepada Agus Salim dari Riau. Selain surat pengajuan beasiswa, Ibu Kartini juga menulis surat protes kepada pemerintah Hindia Belanda. Ibu Kartini mengusulkan agar bahasa Melayu dan bahasa Belanda dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. 3. Memperkenalkan ukiran Jepara sampai ke Belanda. Ibu Kartini juga memperkenalkan ukiran Jepara sampai ke Eropa loh. Pemerintah Hindia Belanda bahkan sampai mendirikan sekolah ukir Jepara pada tahun 1929 sebagai penghargaan kepada Ibu Kartini. 4. Wafat dalam usia 25 tahun. Ibu Kartini wafat dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Beliau meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904, 4 hari setelah melahirkan putra pertamanya. 5. Hari Kartini sebagai Hari Nasional. Pada 21 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan surat keputusan Presiden atau Kepres. Kepres itu menetapkan bahwa Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia. Hari lahirnya pun dijadikan sebagai hari nasional yang kita kenal sebagai Hari Kartini. Oke. Tadi kalian sudah menyaksikan video tentang biografi Raden Ajeng Kartini. Ya. Sekarang silakan buka bukunya. Halaman 11. Nah, silakan buka bukunya halaman 11. Dibaca ya.
dibaca tentang sejarah pahlawan Raden Ajeng Kartini. Ada? Ada? Ada. Halaman sudah, silahkan buka. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca. Setelah itu kalian nanti bisa mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Silakan membaca. Selesai ya. Sudah membaca tentang biografi Raden Ajeng Kartini? Oke, sudah ya. Perhatikan ke depan. Bapak mau bertanya. Di antara kalian siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangannya. Ya. Apapun yang Bapak tanyakan. Oke. Pertanyaannya 1. Siapakah Raden Ajeng Kartini itu? Ya, Irwanda. Pahlawan kemerdekaan Indonesia. Wanita. Oke. Pintar, Raja. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Tanggal berapa Raden Ajeng Kartini lahir? Ya, Perli, silakan. 21 April. Pintar. Ya. Pintar. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Di mana Raden Ajeng Kartini lahir? Ya, Jayan? Di Jepara, pintar. Setelah Raden Ajeng Kartini mengembangkan ilmunya, mempertahankan kaum wanita agar kaum wanita juga bisa menjalani pendidikan sama seperti laki-laki, akhirnya Raden Ajeng Kartini wafat. Raden Ajeng Kartini setelah wafat pada umur keberapakah Raden Ajeng Kartini wafat? Ya, Ainun, silakan. 25 tahun. Pada umur 25 tahun, pintar. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, pintar anak-anak Bapak ya semuanya. Oke, selanjutnya silakan persiapkan kepada kalian. Nah, ini adalah biografi Raden Ajeng Kartini. Pahlawan Raden Ajeng Kartini. Oke, siapa yang mau membaca? Oke, kelompok 1. Siapa namanya? Raditya, silakan baca. Yang lain mendengarkan. Oke ya. Selanjutnya. Oke, siapa yang membaca? Ya, silakan. Namanya siapa? Padli. Silakan Padli baca yang kencang suaranya. Nah, kemudian yang paragraf ketiga siapa yang membaca? Oke, siapa namanya?
Tati Fauzia, silakan baca Tati. Peristiwa ada seorang gadis dan wanita yang belum menikah belum dibolehkan beragama atau dikasih untuk mengisi waktu luangnya. Beliau membaca buku ilmu pengetahuan yang dia miliki. Beliau memang sudah membaca atau buku-buku menjadi keseharian sampingnya sangat banyak pengetahuan. Pintar. Sekarang paragraf keempat siapa yang membaca? Tangan kanan sayang. Siapa namanya? Najwa, silakan Najwa baca yang keras. Maka dia tidak takut bertanya kepada lainnya bila dia tidak mengerti atau kurang paham saat ini mempunyai teman yang banyak di Belanda dan sering berkomunikasi dengan mereka bahkan meminta kepada melihat bagaimana untuk menggantikan dirinya dari beasiswa untuk belajar di Belanda. Sudah? Nah, yang paragraf kelima siapa yang baca? Siapa namanya? Yaryansa, silakan baca. Ya, ini ya. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Jasanya sangat banyak beliau. Memperjuangkan siapa? Emansipasi wanita waktu zaman itu. Makanya Raden Ajeng Kartini berjuang semampunya, sekuatnya agar wanita pada zaman itu belajar seperti kaum laki-laki. Karena waktu zaman dahulu yang diharuskan belajar itu wanita yang berketurunan apa? Bangsawan. Sayang ya, kasihan sama apa? Yang berkebutuhannya kurang, miskin, tidak kuat belajar, tidak boleh. Khususnya orang bangsawan saja semuanya. Makanya inilah pahlawan Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi wanita agar wanita tetap maju dan berjaya. Mana ininya? Nih, ya. Silakan lihat. Tuh, lihat. Beliau sempat menyampaikan keinginannya, namun beliau dinikahkan dengan siapa? Adipati dari Lembang yang bernama Raden Adipati Oyodiningrat. Walau begitu, beliau tidak berhenti bercita-cita dan suaminya mendukung untuk pergerakan Raden Ajeng Kartini. Makanya setelah mendapat dukungan dari suaminya, Raden Ajeng Kartini banyak mendirikan sekolah-sekolah wanita. Sekolah-sekolah wanita banyak didirikan oleh Raden Ajeng Kartini. Di antaranya di mana? Di Surabaya, di Yogyakarta, di Semarang, Madiun, Cirebon, dan Malang. Itu namanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh Raden Ajeng Kartini. Paham? Paham? Oke. Nanti setelah ini Bapak kasih waktu 5 menit. Kalian silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Nanti maju satu-satu. Kita akan mencoba mewawancara tentang Raden Ajeng Kartini. Paham toh? Mengerti? Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dibuka bukunya. Silakan. Persiapkan di antara kelompoknya yang akan mempresentasikan tentang wawancara Raden Ajeng Kartini. Silakan. 5 menit waktunya.
mempresentasikan ke depan. Usahakan di antara kelompoknya ada yang maju, ada yang berani tampil ke depan, ya. Siapa yang mau wawancara ke depan tentang Raden Ajeng Kartini? Oh, silakan kelompok 4. Siapa namanya? Diransa maju. Nah, silakan. Oke, siapa lagi yang akan maju? Kerly maju, silakan. Silakan kalian wawancara tentang Raden Ajeng Kartini. Silakan dimulai. Perhatikan ke depan. Orang yang berjasa dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan emansipasi wanita. Lalu dari berarti kalau membuatkan tentu ada diri karena 21 April di mana biasanya ada di sekolah apa cuma dilakukan di sekolah ya sama seperti sekolah kita biasanya diadakan penggunaan bagi daerah hingga contoh membuat Oke, terima kasih. Kita berani mempresentasikan wawancara. Sekarang dari kelompok berapa? 1, silakan maju. 1. Siapa? Ani. Kelompok 2 siapa? Silakan maju, Fikri. Siapa yang bertanya duluan? Fikri. Silakan. Tiga ke depan. Lalu bagaimana tanggal 21 April dijadikan hari Kartini? Di mana biasanya hari Kartini diperingati di sekolah dan Oke, terusan. Alhamdulillah, ternyata kalian emang anak-anak hebat, anak-anak yang benar-benar mau belajar tentang apa itu wawancara, apa itu informasi. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan tugas-tugas yang ada kaitannya dengan biografi Raden Ajeng Kartini. Dikerjakan secara berkelompok, ya. Dikerjakan secara berkelompok. Bapak guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ini soalnya Bapak kasih. Silakan dikerjakan. Jangan lupa namanya, tulis kelompoknya, nanti dikumpulkan selama ini. Silakan berkelompok, silakan berkolaborasi. Nah, aksi jangan. Seperti Sejaya.
Oke, silakan kelompok 1 kumpulkan. Coba lihat. Ya. Coba. Dulu lihat kartunya. Oke. Kelompok 2, silakan sini. Kelompok 3 siap-siap. Kelompok 4. Kelompok 2 siap. Nah, kelompok 3 kumpulkan. Nah, kelompok 4 silakan kumpulkan. Sini. Ya. Coba silakan dengarkan. Bapak mau ngasih nilai per kelompok. Kelompok 1 Raffi, Hani, Jakir, Radit, Jayan. Jawabannya adalah pintar. Nilainya 80 kelompok 1. Tepuk tangan. Buat kelompok 1. Buat kelompok 2 Nabil, Fikri, Ilham, Ferli, Fadli, Aina. Nah. Oh, alhamdulillah. Dijawab semua ya. 95. Tepuk tangan. Nah, kelompok 3 Ferli, Puji, Jufan, Jaki, Rayhan, Abul. Iya, jawabannya 70. Pak Guru kasih nilai. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Baki, Ainun, Najwa, Acap, Birli. Mana nilai jawabannya? Oh iya, jawabannya sama dengan kelompok 2. Nilainya 95. Tepuk tangan buat semuanya. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian menyimak tentang cerita biografi sejarah perjalanan atau tentang sejarah perjuangan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini, ya, harapan Bapak kepada kalian tetaplah belajar di rumah, lebih semangat lagi belajarnya. Ingat, perjuangan kita masih panjang dalam menuntut ilmu. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Belajar itu baik bagus di sekolah maupun di rumah. Di rumah juga belajar, di sekolah belajar, di rumah juga belajar. Lihat apa yang tadi kalian dengarkan, apa yang tadi kalian lihat tentang sejarah perjuangan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini, sehingga beliau diberi gelar oleh siapa? Presiden pertama RI Insinyur Soekarno-Hatta sebagai pahlawan nasional. Hebat tidak? Hebat tidak? Hebat. Tirulah beliau. Wahai kaum wanita, perempuan-perempuan nih, harus semangat lagi belajar. Paham? Paham. Alhamdulillah. Baiklah, untuk pelajaran kita kali ini Bapak cukupkan buat kalian hari ini. Semangat lagi belajarnya di rumah. Jangan putus semangat di pertengahan jalan. Perjalanan kalian dalam menuntut ilmu masih panjang. Paham? Paham. Diakhiri pembelajaran ini dengan membaca doa setelah belajar pulang. Silakan ketua kelas. Wa
dan saling menasehati dalam kesabaran. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa minggu yang akan datang tentang pembelajaran P5 dan PPLA. Semangat lagi belajarnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.